Oke, baik. Shalom semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan sharekan kepada kita satu informasi yang semoga bermanfaat bagi saudara semuanya. Yaitu ada salah satu atau satu binatang yang disebut bagal. Dan bagal ini 18 kali kurang lebih disebut di dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi berdasarkan searching di Alkitab elektronik itu kita akan temukan binatang yang namanya bagal ini disebut ya setidaknya 18 kali. Nah, jadi binatang ini juga sepertinya kurang familiar, jarang kita dengar, tetapi ada ditulis di dalam Alkitab ya. Karena itu saya ingin sharekan kepada kita sekaligus biarlah ini menjadi pemicu atau suatu pendorong motivasi bagi kita untuk kita lebih lagi bersungguh-sungguh rindu untuk membaca Alkitab karena di sana tersimpan banyak rahasia ilahi, tersimpan banyak mutiara-mutiara rohani yang dapat kita gali, kita tambang, kita pegang dan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Nah, kita coba cek binatang apakah bagal ini yang disebut 18 kali ini di dalam Perjanjian Lama. Oke, yang pertama adalah bahwa bagal ini di dalam Perjanjian Lama itu sering dipakai sebagai alat tunggangan, ya, seperti yang dicatat dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal dan seterusnya. Jadi di sini ada petunjuk bahwa Absalom, salah satu anak daripada Raja Daud, itu menunggangi Bagal, ya. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 33 juga menjelaskan bahkan Daud dan Salomo juga menunggangi Bagal. Ya, ketika Salomo akan dilantik menjadi raja menggantikan Daud, ya Daud meminta supaya Salomo itu dinaikkan ke Bagal milik daripada Daud untuk dibawa ke tempat yang sudah dikhususkan untuk mengurapi Salomo menjadi raja, ya. Jadi Daud menunggang Bagal, Salomo menunggang Bagal, Absalom juga menunggang Bagal. Jadi Bagal ini ya ternyata di dalam Perjanjian Lama digunakan sebagai alat tunggangan. Oke, berikut ya. Bagal yang kelihatan sekilas ini mirip keledai tapi bukan keledai, mirip kuda tapi juga bukan kuda, ya. Pada zaman Perjanjian Lama juga dijadikan sebagai suatu bentuk persembahan untuk diberikan kepada seseorang, terutama dalam konteks ini diberikan kepada Raja Salomo, ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 25 di situ dikatakan mereka datang. Siapakah mereka ini? Yaitu raja-raja dari kerajaan sekeliling Israel yang begitu kagum kepada hikmat daripada Raja Salomo. Dikatakan bahwa mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun mereka memberi upeti kepada Raja Salomo. Salah satu yang diberikan sebagai persembahan itu adalah bagal. Wah, ini jenis binatang apa ya kira-kira bagal ini? Oke, berikutnya. Bagal juga pada zaman Perjanjian Lama ini dijadikan sebagai pembawa beban, muatan, alat transportasi, bahkan juga biasanya dipakai untuk membajak ladang atau kebun. Ya, jadi ini binatang dipakai untuk kerja. Ya, seperti dicatat dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat 40, di situ dikatakan juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Bani Isakar, Jebulon, dan Naftali membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal. Jadi bagal ini bukan keledai, bukan juga unta, ya, bukan juga kuda pastinya, ya. Ya, di situ dikatakan bahwa dengan memakai keledai, unta, bagal,
dan lembu, dan seterusnya. Jadi si bagal ini membawa makanan. Jadi untuk alat transportasi dan juga membawa beban ataupun muatan ya di dalam perjanjian lama. Oke. Kemudian yang berikut adalah bagal jelas bukan kuda dan juga bukan keledai. Kenapa? Karena dalam Zakaria pasal 14 ayat 15, ketiga binatang ini disebut sekaligus di dalam satu ayat ini ya. Di situ dikatakan bahwa tulah seperti itu. Di konteks ini, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memberi tulah kepada manusia atau orang-orang yang melawan Yerusalem. Dan tulah itu akan ditimpakan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang. Ya, Zakaria 14 ayat 15, tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Jadi berarti bagal bukan kuda, bagal bukan keledai. Karena tiga binatang ini disebut sekaligus di dalam ayat ini. Kuda, bagal, keledai, dan juga unta. Ya, jadi berarti ini apa? Jenis binatang apa ya? Nah, berikutnya lagi, kita coba lihat, perhatikan perbedaan antara bagal dan keledai. Ya, ternyata bagal ini perbedaannya adalah dari keledai. Kalau keledai ini kan memang diciptakan Tuhan sejak zaman penciptaan ya. Nah, kalau si bagal ini ternyata dia adalah hewan hasil kawin campur atau kawin silang. Ya, hasil kawin silang antara apa dan apa, nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi si perbedaan bagal dari keledai ini adalah yang pertama dia adalah hasil kawin silang atau kawin campur. Kemudian yang kedua, telinga daripada bagal ini sedikit lebih panjang daripada keledai. Ya, kemudian tubuhnya juga sedikit lebih besar daripada keledai dan juga sedikit lebih tinggi daripada keledai, dan ekornya juga ya sedikit lebih panjang daripada keledai. Ya, kita lihat lagi berikutnya. Ini ada kuda atau horse, keledai atau donkey, kemudian ada bagal mule. Nah, di sini jelas sekali perbedaannya bahwa kuda ini kokoh, tegap, ya lehernya itu tegak ke atas ya atau tinggi ya. Leher daripada kuda ini cukup panjang dan juga tegak ya. Sedangkan kalau keledai ini sedikit lebih kecil, dan kalau kalian atau kita perhatikan itu pundak dan lehernya itu sedikit lebih mendatar dibandingkan daripada kuda ya. Sedangkan bagal ya, raut wajahnya mirip kuda, telinganya juga lebih cenderung kepada kuda, ekornya juga agak panjang, mirip kuda tapi lebih pendek dari kuda, lebih panjang daripada ekor keledai. Kemudian kaki-kakinya juga lebih mengarah ke kuda, tapi kalau kita perhatikan pundak dan lehernya itu mendatar ya. Jadi pundak dan lehernya itu mendatar mirip keledai, tetapi raut wajah, kaki dan lain sebagainya itu mirip kuda ya, tapi dia bukan kuda, bukan juga keledai ya. Dan di situ keledai itu ternyata punya ada garis punggung ya, yang ditunjukkan di dorsal line itu ya. Ada garis punggung, punya ciri khas tersendiri keledai ini ya. Jadi ini tiga binatang yang berbeda, mirip, serupa tapi tak sama. Ya. Nah, berikut ya. Jadi binatang apakah bagal itu? Ternyata bagal itu adalah hasil kawin campur atau kawin silang antara keledai jantan dengan kuda betina. Maka lahirlah si bagal ini. Nah, karena bagal ini adalah hasil kawin silang atau kawin campur, maka ya bagal ini sulit mempunyai keturunan. Ya, seperti itu ya. Jadi bagal ini yang disebut 18 kali dalam perjanjian lama ini ternyata adalah hasil kawin campur, kawin silang antara keledai jantan dan juga kuda betina. Maka lahirlah si bagal ya yang unik ini ya. Oke.
Nah, kemudian yang terakhir sebagai informasi juga kepada kita, ya, ada juga kawin silang atau kawin, kalau tadi kan keledai jantan dengan kuda betina. Nah, ada lagi jenis binatang yang juga hasil kawin silang atau kawin campur, memang tidak disebut di dalam Alkitab, ya. Ini namanya nagil atau hini dalam bahasa Inggrisnya. Dia nagil atau hini ini adalah hasil kawin silang, kawin campur antara kuda jantan dan keledai betina. Ya, dan nagil ini ternyata lebih sulit didapatkan hasil kawin silangnya karena perbedaan kromosom antara kuda jantan yang mana jumlah kromosomnya itu 64, sedangkan kromosom keledai ini 62, sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan nagil ini, ya. Nah, idealnya untuk bisa mendapatkan seekor nagil, ya menurut para ahli itu idealnya kromosom kuda harus lebih rendah daripada kromosomnya keledai baru bisa mendapatkan kawin silang, ya, yang menghasilkan nagil atau hini ini. Ya, nah jadi ini kira-kira informasi yang bisa saya sharekan kepada kita tentang bagal yang disebut 18K dalam Alkitab, yang pada zaman Perjanjian Lama dijadikan alat tunggang, alat transportasi pembawa beban, ya, dan dia ternyata adalah hasil kawin silang antara keledai jantan dan juga kuda betina. Ya, demikian informasi yang bisa saya sharekan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa baca Alkitab, karena Alkitab kita itu adalah sumber inspirasi. Semoga video ini berguna. God bless you all.